Selamat datang lagi di channel YouTube gue. Dan seperti janji gue di video yang sebelumnya, kalau gue akan ngebahas tentang Don Lewis. Don Lewis itu siapa sih? Jadi Don Lewis itu adalah mantan suami dari Carole Baskin. Nah, kenapa sih gue mau bahas ini? Ini tuh agak menarik. Dia pas gue research, ternyata kasus ini tuh dibuka lagi sampai Cardi B, terus Kim Kardashian, Jared Leto, mereka juga merespon tentang si kasus ini. Makanya di sini gue mau ngebahas tentang hilangnya Don Lewis yang udah menghilang dari tahun 1997. Langsung aja kita mulai. Jack Donald Lewis atau yang biasa disebut Don Lewis lahir pada tanggal 30 April 1938. Dia mempunyai 4 orang anak dari istri pertamanya. Dia adalah seorang miliuner dan seorang pembisnis yang sukses. Dia bertemu Carole Baskin di tahun 1981. Di suatu malam ketika Carole meninggalkan rumahnya setelah bertengkar dengan suami pertamanya. Carole menjadi salah satu dari sekian banyaknya pacar Don Lewis. Dan pada saat itu Carole membantu bisnis Don Lewis di bidang properti sehingga Lewis tuh bisa semakin sukses. Akhirnya mereka menceraikan pasangan masing-masing dan memutuskan untuk menikah pada tahun 1991. Di tahun berikutnya, pasangan ini mendirikan Wildlife on East Street atau sekarang disebut Big Cat Rescue, yaitu tempat perlindungan bagi hewan-hewan. Don Lewis could barely read or write, but in his 59 years, he'd accumulated substantial wealth and dozens of exotic cats. Tapi di suatu hari, Lewis dan Carole itu berselisih tentang cara menjalankan suaka marga satwanya ini. Karena Lewis maunya membiarkan kucing dan mengoperasikannya sebagai bisnis. Sedangkan Carole maunya jadiin tempat itu sebagai tempat amal bagi para binatang. Kok kayak gini, gue setuju sama Carole. Jadi, Lewis ini tuh punya selingkuhan di Costa Rica. Lewis sempat mengatakan kepada anggota keluarganya dan juga teman-teman dekatnya kalau dia tuh berencana untuk pindah ke Costa Rica. Pada awal tahun 1997, Lewis mulai mengalihkan kepemilikan propertinya di Florida ke perusahaannya di Costa Rica. Jadi sebelum dia menghilang, dia sempat membeli tiket untuk tujuan ke Costa Rica dan sedang memuat peralatan ke sebuah truk yang ditujukan ke Miami. Carole mengklaim Lewis tuh mempunyai kesehatan mental yang sedang buruk. Jadi Carole mengatakan bahwa Lewis kehilangan ingatan jangka pendeknya dan dia tuh orangnya suka curigaan sama orang lain tanpa sebab. Dan Carole juga mengatakan bahwa Lewis menderita Alzheimer. Nah, buat kalian yang belum tahu Alzheimer itu apa, Alzheimer itu adalah penyakit yang menyerang otak. Nah, penderitanya itu jadi sering lupa, kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk berpikir, perubahan perilaku, juga mood swing, dan lain sebagainya. Namun, pernyataan itu dibantah oleh mantan pengacara Don Lewis sendiri, yaitu Joe Fritz. Karena pada tahun 1997, Lewis mengajukan permintaan perintah untuk menahan istrinya sendiri, yaitu Carole Baskin. Dia mengklaim bahwa Carole telah mengancam akan membunuhnya, namun sayangnya permintaan ini tuh ditolak karena pihak berwenang berpendapat bahwa Carole menyembunyikan senjata untuk melindungi dirinya. Tapi Carole sendiri tuh mengklaim bahwa Lewis mengajukan perintah penahanan dirinya karena Carole akan menarik beberapa aset milik Don kalau Don ketahuan pergi ke Costa Rica lagi. Pada akhirnya Lewis tetap melanjutkan untuk tinggal bersama Carole. Meskipun di satu sisi dia telah mengajukan perintah untuk penahanan istrinya. Lewis berkali-kali tuh mengatakan pada istrinya bahwa dia tuh ingin bercerai dari Carole. Tapi Carole tuh menanggapinya kalau Lewis tuh gak serius. Lewis menghilang pada tanggal 18 Agustus 1997 setelah meninggalkan rumahnya pada jam 6 pagi. Pada tanggal 20 Agustus, van putih milik Lewis ditemukan di Bandara County Pilot di Spring Hill, Florida. 40 mil atau sekitar 64 km dari tempat suakanya. Lewis memiliki beberapa pesawat dan diketahui kadang Lewis suka menerbangkannya walaupun SIM terbangnya itu suspend.
Lewis was last seen 9 days ago here at Pasco's Pilot Country Estates, shopping for ultralight and experimental planes, apparently for export to Central America. Tapi anehnya, kunci mobil milik Lewis itu ditemukan di lantai mobilnya. He hasn't contacted anybody in his family or in his company. Highly unusual things that he's never done before. Kantor Sheriff Hillsborough County mengatakan bahwa tidak ditemukannya tindak kejahatan di dalam van milik Lewis tersebut. Juga tidak ditemukannya bukti di tempat margasatwanya milik Carol dan Lewis. Sampai polisi mengunjungi Costa Rica untuk melakukan investigasi terhadap Lewis, di mana Lewis ternyata mempunyai lahan seluas 81 hektar. Gila, itu nggak tahu, itu duitnya nggak ada seri. Saat di Costa Rica, penyelidik menemukan indikasi bahwa Lewis terlibat dalam praktik bisnis ilegal. Mereka juga menemukan bahwa 2 ocelot milik Lewis itu dikirim, tapi keberadaannya itu belum diketahui sampai sekarang. Tidak ada kartu kredit Lewis yang digunakan saat dia menghilang. Lewis juga diperkirakan telah meninggalkan harta sekitar 5 juta US dollar yang akhirnya menimbulkan perselisihan hukum antara Carol Baskin dan anak-anak Lewis. Kalau harta emang udah complicated lah ya. Even make a bigger offer. Don Lewis could barely read or write, but in his 59 years, he'd accumulated substantial wealth and dozens of exotic cats. Then, a week ago, without a word, the flamboyant entrepreneur left pending business deals, his cats, a collection of airplanes, and a very worried wife behind. I'm very worried, but I don't feel that separation. Pada akhirnya Lewis dinyatakan meninggal secara hukum di tahun 2002. Berarti pada saat itu udah hampir 5 tahun investigasi dan tidak menemukan hasil apa-apa. Lama juga ya. Sebagian tanah milik Lewis itu diserahkan kepada Carol Baskin. Di tahun 2004, Carol menolak untuk melakukan tes polygraph. Sedangkan anak-anak dari Lewis sendiri itu udah gak sukarela melakukan tes tersebut. Jadi polygraph itu kayak tes kebohongan gitu ya. Pada tahun 2005, pihak berwenang akhirnya menetapkan pada teori bahwa Lewis menghilang dengan sendirinya. Pada tahun 2020 ini, serial dari Netflix yang berjudul Tiger King itu populer banget. Dan karena series itulah, pada tanggal 30 Mei 2020, Sheriff dari County Hillsborough, yaitu Chad Canister, itu membuka kasus ini kembali dan meminta kepada publik untuk memberikan petunjuk dan bukti yang sah terhadap kasus ini. Alasan kenapa Canister membuka kasus ini kembali, karena tidak ada seorang pun yang ditangkap dan didakwa atas kejahatan tentang kasus ini. Jadi tuh dari dulu tuh nggak ada bukti sama sekali. Ini orang tuh kemana gitu kan? Kalau emang meninggal pasti kan ada dong buktinya gitu lama-kelamaan. Ini tuh kayak ditelan bumi aja gitu. Sejak dibukanya kasus ini kembali, kantor Sheriff Office telah menerima 6 informasi per harinya. Tapi sayangnya belum ada yang bisa dipastikan. Bayangin aja, dari satu kasus tentang si Joe Exotic ini yang gara-gara harimaunya terus punya masalah dengan Carol Baskin, sekarang si Carol lah yang ada masalah dengan kasus mantan suaminya. Gila. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang beberapa teori yang muncul tentang kasus si Don Lewis ini. Tapi gue cuma ngambil 3 teori yang menurut gue bisa make sense. Sebenarnya ada banyak, tapi gue cuma ambil 3. Teori pertama mengatakan bahwa Lewis benar-benar pergi ke Costa Rica dengan pesawatnya dan menyuap orang-orang kepercayaannya untuk tetap merahasiakan keberadaannya dengan merubah identitasnya untuk ketenangan hidupnya sendiri. Karena dia tuh kan kaya banget. Jadi daripada dia punya masalah sama si Carol Baskin ini, mending ya bisa aja dia pergi dengan kehidupannya dia baru dan identitasnya yang baru. Teori kedua bahwa Carol membunuh Lewis dan menjadikan tubuh Lewis sebagai makanan untuk harimaunya. Ada juga yang bilang kalau tubuhnya tuh dimasukin ke penggiling daging sama Carol, baru dikasih ke harimaunya. Termasuk Joe Exotic, dia bilang kalau tubuh Lewis sebenarnya dibuang di septic tank, tapi kalian tuh nggak lihat aja.
Ya nggak tahu ya, kalau misalkan emang dikasih ke harimau, pasti kan ada sisa tulang yang bisa jadi DNA dan jadi bukti kalau memang itu benar. Teori ketiga ini mengatakan bahwa Louis telah dicekik oleh seseorang. Menurut gue teori ketiga ini tuh lumayan lebih make sense daripada teori-teori sebelumnya. Karena kutip dari dailymail.co.uk, pada saat diwawancara, mantan pengacara dari Don Louis sendiri ini, yaitu si Joshua Fritz, dia mengklaim bahwa Louis telah dicekik dan tubuhnya dibuang ke Teluk Meksiko. Dan Fritz tuh yakin banget kalau Louis pada saat itu dibujuk untuk ke bandara tersebut karena ada seseorang yang ingin membeli pesawatnya. Dan pada akhirnya dia dibunuh oleh orang tersebut. Louis itu sangat mencintai kucing-kucingnya dan tidak akan pernah meninggalkan kucing-kucingnya begitu aja. Karena tuh dia bangga banget sama kucing-kucingnya yang dia punya itu. Ya kalau Louis pergi begitu aja, meninggalkan harta dan kucing-kucingnya, berarti ada sesuatu yang memaksa dia untuk pergi. Dia itu kan usahanya banyak banget ya. Jadi kalau emang dia punya keterlibatan sama mafia Meksiko, bisa aja terjadi gitu kan. Atau sama seseorang yang lain yang iri sama dia. Nah ternyata diketahui kan dia itu punya bisnis ilegal ya. Bisa jadi ini semua tuh udah direncanain sama si orang tersebut. Karena menurut Sheriff Canister sendiri, selama dia menjadi sheriff, itu tidak ada yang namanya di surat kuasanya itu atau surat wasiatnya itu tertulis, jika saya menghilang, harta saya akan diberikan kepada seseorang tersebut. Aneh banget gak sih? Kayak lu tuh tahu lu bakal hilang gitu. Pokoknya si Fritz ini tuh yakin banget kalau Louis ini itu dibunuh oleh seseorang yang sampai sekarang tuh menyembunyikan kebenarannya. Itulah pembahasan kasus tentang hilangnya Don Louis yang sampai sekarang masih belum ditemukan. Semoga aja dengan dibukanya kasus ini kembali bisa menjadi motivasi untuk kasus-kasus lainnya yang masih belum terpecahkan. Kalau kalian percaya kalau Carol Baskin lah yang membunuh suaminya, atau memang benar bahwa Louis menghilang karena keinginannya sendiri? Sampai sekarang kita belum ada yang tahu. Tapi kalian bisa jadi detektif juga di sini. Gue pengen tahu banget jawaban kalian dengan komen di bawah. Kalian juga bisa kasih tahu ke gue kasus apa yang bakal gue bahas selanjutnya dengan cara kirim email ke gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian juga.